just like a picture on the wall. And now I know how to steer, I'm not afraid if I should fall, yeah. It took some tears, oh, but together we were strong. And now I feel a burning beat inside my heart. And I feel alive for the first time in my life. Oh baby, I feel alive tonight. Perkenalkan, nama saya Radianto Iwan. Saya adalah terapis akupuntur dan ramuan jamu. Hari ini kita akan membahas tentang peningkatan kualitas hidup pasien kanker pasca kemoterapi dengan ramuan jamu yin dan yang. Untuk akupresernya mungkin nanti dibahas lain waktu, karena saya hanya dikasih waktu 1 jam. Kalau menyelesaikan materi semuanya kan perlu 3 bulan. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau mengobati kanker, membunuh sel-sel kanker itu sampai ke akarnya, itu hanya ada 3 cara: pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Jadi tidak ada cara lain yang menjamin bahwa sel kanker itu bisa hilang. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa kalau kita di kemo, kita diberikan radiasi, maka tidak hanya sel-sel kanker saja yang rusak, tetapi sel-sel sehat kita juga rusak. Sehingga setelah kita selamat dari pembedahan dan kemoterapi, pasti ada efek sampingnya. Makanya di situ ada tulisannya survivor kan di brosurnya. Nah, satu hal yang luar biasa, kita melewati pembedahan, kemoterapi dan selamat, itu suatu hal yang luar biasa. Kalau orang Jawa bilang nyawa balen. Kemudian biasanya ya, kalau kita setelah pembedahan, kemoterapi, radiasi ya, biasanya nanti keluarnya yang muncul seperti nyeri nanti. Terus ada letih, lelah, kecemasan, depresi, penurunan fungsi berpikir, dan lain sebagainya. Nanti itu ya, keluarnya yang akan muncul. Kita akan, ya seizin Tuhan, kita akan coba selesaikan masalah itu. Sebelum memulai materi ini, kita harus tahu pengobatan di dunia ya. Ada pengobatan tradisional, ada pengobatan medis. Di sebelah, di halaman 1 ya, pengobatan di dunia itu. Kalau medis, dia kan pakai resep obat, pembedahan, kemoterapi, radiasi, ada terapi nutrisi, ada fisioterapi, ada okupasi terapi, ada terapi wicara, dan ada terapi akupuntur yang saat ini diadopsi oleh medis sebagai terapi fisik, keterapian fisik, sebagai keterapian fisik setara sama fisioterapi dan okupasi terapi. Terus yang tradisional ada TCM, Traditional Chinese Medicine. Itu sebenarnya sudah ada sekitar 2400 tahun yang lalu lebih itu, dan mulai dimajukan sekitar 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Ada akupuntur, tuina, shiatsu, shiatsu itu masuk Jepang ya, diet makrobiotik, qigong, tai chi, dan herbal. Terus ada ramuan jamu yin yang, nanti yang kita akan pelajari itu perpaduan antara ilmu akupuntur dengan jamu tradisional Indonesia. Kemudian perlu kita ketahui juga ada Ayurveda ya. Ayurveda ini biasanya dipakai Hindu ya untuk mengobati umatnya ya. Tapi karena tertutup, jadi pelajarannya kan tidak bisa dipelajari terlalu luas, karena dia bersatu sama aliran Hindunya. Itu ada sekitar 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Di situ juga ada meditasi ya, ketenangan jiwa ya. Kayak kita beragama, kita kan dari agama itu kan juga dapat ketenangan jiwa. Itu ada yoga, itu bagian dari Ayurveda sebenarnya. Ada kampo itu punyanya Jepang ya, mirip kayak TCM, tapi
ada modifikasi sedikit. Ada Tibetan dari Tibet 700 tahun sebelum dinasti. Ada yang paling tua ya, Mesopotamia, Egypt, 4000 sekitar ya 4000 tahun yang lalu lebih gitu. Paling tua itu. Jadi ada pengobatan dunia ada seperti itu ya. Nanti ada teori dasar yang berbeda. Oleh sebab itu nanti pengobatannya berbeda. Itu yang perlu kita pahami. Misalnya kalau teori dasar medis nanti kan pakai anatomi, patofisiologi, penelitian ilmiah. Pemeriksaannya seperti CT scan, X-ray, USG dan lain-lain. Pengobatannya obat medis, pembedahan, kemoterapi, terapi radiasi, fisioterapi, akupuntur. Kalau yang tradisional atau ramuan jamu yin yang, nanti teori dasarnya ada jalur meridian, jalur energi. Jadi tubuh itu ada energi mengalir ke seluruh, dari organ dalam ke seluruh tubuh, dari luar ke dalam ya. Jadi sangat cepat dan sangat kompleks seperti jaring laba-laba nanti. Jaringannya sangat kompleks sirkuitnya. Terus ada nanti teori organ Changfu, organ padat dan berongga. Jadi nanti semua penyakit itu dibagi jadi 12 organ, 12 meridian. Terus penelitiannya empiris ya, dari turun temurun, dari 5000 tahun yang lalu dipergunakan, kemudian turun ke anaknya lagi, sampai sekarang masih bertahan. Pemeriksaannya 4 cara pemeriksaan. Jadi pakai manual semua, perabaan, penciuman, pembauan, pendengaran, 4 cara pemeriksaan. Pengobatannya ramuan jamu yin yang ini seperti ini, nanti bisa pakai akupresur, bisa dikombinasi pakai diet makrobiotik, bisa dikombinasi pakai akupuntur. Halaman 2, ramuan jamu yin yang ya. Ramuan jamu yin yang adalah jamu tradisional Indonesia yang diramu dengan ilmu akupuntur. Ilmu akupuntur itu percaya bahwa tubuh manusia dengan alam semesta itu memiliki kesamaan. Bila di alam semesta ciptakan berpasangan seperti langit, bumi, gelap terang, malam siang, sore pagi, lautan daratan, pria wanita dan seterusnya. Demikian tubuh manusia diciptakan berpasangan juga, seperti usus kecil jantung, trippa manas perikardium, lambung limpa, usus besar paru, kandung kemih ginjal, kantong empedu hati. Alam semesta berpasangan, tubuh manusia juga berpasangan. Bila di alam semesta ada 5 unsur ya, ada 5 unsur: api, tanah, logam, air, kayu. Demikian di tubuh manusia juga ada 5 unsur. Usus kecil jantung, trippa manas perikardium itu api, lambung limpa itu tanah, usus besar paru itu logam, kandung kemih ginjal itu air, empedu hati itu kayu. Alam semesta diciptakan berpasangan, organ dalam tubuh manusia diciptakan berpasangan. Di alam semesta ada 5 unsur, di tubuh manusia juga ada 5 unsur. Kalau di alam semesta misalnya tidak seimbang ya, contohnya kelebihan unsur air itu bisa bikin banjir ya. Kalau misalnya kelebihan api bisa menyebabkan kebakaran. Demikian di tubuh manusia. Kalau jantungnya terlalu kuat, apinya terlalu kuat, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Atau nanti unsur air, unsur ginjalnya terlalu kuat juga bisa bikin penyakit. Atau sebaliknya, ginjalnya unsurnya terlalu sedikit, terlalu lemah, defisien, itu juga bisa bikin penyakit. Menurut ramuan jamu yin yang, karena sakit disebabkan ketidakseimbangan yin dan yang dan 5 unsur, maka pengobatan haruslah menyeluruh. Nah, ini bahannya
Ada ramuan inti, ada ramuan tambahan. Inti. Ini ramuan tambahan. Ramuan inti nanti ada lempuyang, temuyireng. Itu unsurnya api. Nah, terus ada jahe, cabai Jawa, unsurnya logam. Ada kapulaga, ada laos, unsurnya tanah. Ada cengkeh, kemukus, sama asam Jawa, unsurnya kayu. Ada pahitan ginjal, unsurnya air. Pahitan ginjal, sambiloto, pegagan, sama akar alang-alang. Ya. Ini biar praktis, jadi digiling halus semua. Jadi praktis, bisa disimpan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau praktek kan bisa beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 macam. Ini bisa ngobati berbagai macam penyakit nanti. Di pasar. Pasar Beringharjo ya. Tapi kalau ini dari Menoreh. Dari petani Menoreh. Menoreh. Kulonprogo. Ya. Kalau di Beringharjo ada, Beringharjo nanti ya beli yang misalnya kalau nggak mau banyak-banyak ya beli yang fresh. Kan harganya lebih murah. Itu obatnya semua ada di sini. Tertulis. Iya. Ramuan tambahan ini nanti ada sebenarnya kampat ya. Kampat itu nanti ada kunir putih, kunir mangga, kayu pengasih, sama kunci pepet. Jadi kalau beli, kalau yang kampat ini biasanya nanti suruh nyampurkan langsung aja. Nah biasanya kan kalau orang kanker kan pakai kunir putih. Nah biar lebih manjur, ini nanti dikombinasi kunir putih, kunir mangga, kunci pepet, kayu pengasih. Ada. Tidak ada di pasar nanti. Kayu pengasih. India. Oh bisa ini. Nanti kampat ini bisa guna-guna suaminya. Kan nanti kan lebih organ reproduksinya kan lebih moist sama lebih rapat. Bisa guna-guna istrinya nanti. Suaminya. Ramuan tambahan nanti ada kunir ya. Kunir itu nanti untuk ini ya. Untuk pokoknya kalau ada luka atau penyakitnya lama, kemungkinan terjadi luka pakai kunir. Ada temulawak, biasanya untuk nurunin tensi, untuk sulit tidur nantinya. Ada pete Cina. Ini lembaran ketiga. Nah, ini ada pete Cina, stabilator gula nanti ya. Biar gulanya biar lebih stabil nanti. Iya, buat diabetes. Iya. Iya, biar gulanya nanti stabil. Terus seperti Bapak dan Ibu ketahui, seperti Bapak dan Ibu rasakan, efek samping dari kemoterapi, pembedahan dan radiasi adalah nyeri, letih, lelah, kecemasan, depresi, penurunan kemampuan berpikir ya. Ini nanti keluhan ini digolong-golongkan ke dalam 5 unsur juga. Jadi jamu ini bisa bermanfaat untuk mengobati. Contohnya ya, pada kasus nyeri ya, nyeri pinggang, pegel otot betis biasanya. Jadi kalau pinggangnya nyeri, otot betisnya juga ikut pegel biasanya kalau orang kemo. Nah, ini kan kita diagnosa dulu. Kalau secara tradisional, diagnosanya gini: sakit pinggang dan pegel otot betis oleh karena defisiensi hati dan ginjal. Bisa diganti sakit pinggang dan pegel otot betis oleh karena defisiensi kayu dan air. Nah, jadi kalau kita mau mendiagnosa, jangan dibayangkan organ ginjal yang itu ya. Jadi organ ginjal itu nanti sistem. Dari masalah di ginjal itu nanti keluarnya bisa vertigo, bisa sakit pinggang, bisa pilek-pilek, bisa rematik. Ya, jadi nanti keluar gejalanya macam-macam. Tapi yang kita obati ginjalnya nanti. Yang kita seimbangkan airnya. Kalau mau mengobati sakit pinggang sama nyeri betis,
kita kasih ramuan pemula dulu. Kalau di rumah kita bisa pakai nanti asam jawa 5 biji. Terus nanti pahitan ginjalnya 1/8 sendok teh. Masukkan 1/8 sendok teh, ada di situ. 1/8 sendok teh diaduk. Saring, diminum. Atau setelah makan siang misalnya gitu ya. Setelah makan siang kita minum jamu intinya. Dosisnya seperti ini. Lempuyang temuireng itu 1 sendok teh. Jadi nanti ini 1 sendok teh, jahe setengah sendok teh, cabai jawa setengah sendok teh, kapulaga setengah sendok teh, laos setengah sendok teh, pahitan ginjal 1/8 karena ini udah di mix lah, jadi nggak perlu banyak-banyak. Terus cengkeh kemukus 1/8, asam jawa nanti kalau udah dibikin air gini ya, itu nanti setengah gelas atau 5 biji asam jawa. Terus asam jawanya diseduh boleh, direbus ya biar cepet. Ini direbus. Kalau yang 5 biji tadi yang semuanya campuran. oh nanti ini nggak usah diseduh, nanti tinggal dikasih asam jawanya diaduk-aduk nanti disaring. Nanti saya praktekkan nanti. Penasaran. Dan terus kasih madu ya, 2 sendok makan. Kasih madu. Jadi kalau yang sakit pinggang seperti itu ya. Terus kemudian nanti ada juga letih lelah ya. Letih lelah itu semua organnya lemah, semua unsurnya lemah. Jadi ngobatinya gampang. Kira-kira nanti 5 hari minum setiap hari berturut-turut ramuan inti sama kunir. Dosisnya sama, 1 sendok ya. Ini aja ramuan inti 1 sendok teh, setengah sendok teh, cengkeh kemukus 1/8, pahitan ginjal 1/8, kunir setengah sendok teh. Ini untuk krisis energi. Jadi kalau kayak letih lesu itu kan berarti kan dia biasanya sudah terasanya lama ya. Jadi mungkin ada luka dalamnya. Jadi perlu dikasih kunir. Ramuan pemula dibuatkan atau langsung ke inti. Iya. Kenapa? Sama 5 hari biasa, 4 hari 5 hari. Iya. Nanti ada jedanya. Ada jedanya. Nanti habis ini ada sesi tanya jawab. Ya. Pasien ada cemas. Jadi kalau habis kena kemo itu kan dia cemas ya. Waduh kok semakin tua penyakit banyak. Aku masih bisa hidup berapa lama ya? Tanggung jawabku juga banyak ya. Pikirannya kan udah butek kadang-kadang ya. Dengan kecemasan ini, diagnosanya kecemasan oleh karena defisiensi paru, oleh karena defisiensi logam. Jamu pemula itu bisa pakai nanti laosnya 1 sendok teh, jahe 1 sendok teh, sama madu 1 sendok makan. Jadi nanti itu 3 hari dikasih jamu pemula dulu ya. Dikasih jamu pemula. Hari keempat dikasih jamu inti. Jadi pertama pemula dulu. Nah, 3 hari pemula, hari keempat kasih inti. Masih cemas, kasih lagi 3 hari pemula, kasih lagi inti.
it up.